Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Ahmad Ahsin Tohari, dosen dan koordinator bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Baik Pak, Undang-Undang Kewarganegaraan yang terakhir, ya ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah berlaku hampir dua dasawarsa, dan selama itu telah terjadi berbagai dinamika baik di dalam negeri maupun di luar negeri maupun secara global. Bagaimana Bapak memandang posisi Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini di tengah-tengah berbagai dinamika tersebut? Ya, saya mau memulai terlebih dahulu dari hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Pertama bahwa hak atas status kewarganegaraan itu merupakan hak asasi manusia. Jadi di dalam Deklarasi Universal HAM, di sana ada ketentuan yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh kewarganegaraan itu merupakan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, hak asasi manusia tersebut bahkan telah dimaktubkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa hak atas status kewarganegaraan itu bagian dari hak konstitusional kita karena diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berkaitan dengan pertanyaan bahwa sejauh mana kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang merupakan hukum positif kita saat ini di bidang hukum kewarganegaraan, apakah sudah cukup mampu menjawab tantangan yang ada? Nah, tentunya kita bisa petakan beberapa hal ya. Intinya begini, kalau kita lihat ya, startnya ini kan dimulai tanggal 1 Agustus tahun 2006, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu disahkan dan juga diundangkan ya pertama kalinya, menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu sesungguhnya sudah mengatur beberapa hal yang sangat reformatif. Karena melalui undang-undang ini kita sudah melihat beberapa hal yang mengandung aspek-aspek diskriminatif dalam pengaturannya dan juga mengandung unsur-unsur primordialisme di dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, khususnya terhadap perempuan, itu cenderung dihilangkan kemudian. Jadi di Undang-Undang 6258 itu cenderung diskriminatif, kemudian cenderung kurang berpihak kepada perempuan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini menghilangkan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi undang-undang yang jauh lebih sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Nah, memang kemudian setelah 20 tahun berlakunya undang-undang ini, lalu ada berbagai macam dinamika. Di antaranya ada beberapa tuntutan, misalnya pertama adalah hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda, gitu misalnya ya. Jadi ada tuntutan atau ketidakpuasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Nah, tuntutan mengenai reformasi Undang-Undang Kewarganegaraan ini semakin kencang ketika kemudian ada sekelompok orang Indonesia yang dikenal sebagai diaspora Indonesia lalu menyuarakan adanya atau diperlukannya pengaturan tentang dui kewarganegaraan tanpa batas. Nah, saya berpendapat hal-hal seperti ini boleh-boleh saja di negara demokrasi, aspirasi semacam ini diperbolehkan. Tetapi apakah ini kemudian menjadi tuntutan yang realistis? Nah, itu adalah diskusi yang lain. Kalau kita lihat beberapa negara yang kemudian mengatur hukum kewarganegaraannya dan mengakui adanya dui kewarganegaraan, memang itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang memang memberlakukan dual citizenship, dua kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraannya. Misalnya saja
Amerika Serikat, Australia, Kanada gitu ya. Tentunya itu disesuaikan dengan tantangan dari negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional negara yang bersangkutan itu menjadi aspek yang penting untuk menentukan kewarganegaraan seseorang apakah mau mengakui adanya dui kewarganegaraan atau tidak. Jadi kita mengukur aspek manfaat dan mudarat, cost and benefit diberlakukannya sebuah gagasan dui kewarganegaraan. Nah, memang kalau saat ini saya melihat bahwa kalau tuntutan dui kewarganegaraan tanpa batas ya dibandingkan yang sekarang ini, kalau sekarang ini yang hukum positif kita kan mengatur dui kewarganegaraan hanya untuk anak sampai dengan usia 18 tahun. Nah, kalau tuntutannya lebih dari itu, memang ini hal yang masih bisa diperdebatkan dan saya rasa pemerintah Indonesia cukup berhati-hati ya untuk menerapkan dui kewarganegaraan tanpa batas ini. Dengan bukti bahwa saat ini sebenarnya sudah ada rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi kalau kita cek di dalam Prolegnas DPR RI tahun 2024 sampai 2029 di sana ada RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tetapi saya lihat dui kewarganegaraan tanpa batas bukan termasuk norma yang akan dilakukan perubahan. Nah, memang kalau saya lihat ide-ide seperti ini, ide-ide yang cukup ada perubahan yang sangat mencolok dibandingkan undang-undang sebelumnya, saya kira memang akan mengandung beberapa resiko dan tantangan ya, tidak mudah juga untuk bisa menerapkan dui kewarganegaraan tanpa batas itu. Maka kemudian jalan tengahnya adalah kita bisa melihat ini di dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 12 atau rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Di dalam naskah akademik tersebut atau NA tersebut memang tidak diatur atau tidak diusulkan adanya pemberlakuan dui kewarganegaraan tanpa batas. Yang ada adalah memberikan fasilitas dokumen-dokumen perjalanan yang lebih dimudahkan bagi diaspora Indonesia. Jadi hukum kewarganegaraannya tetap, tetapi fasilitas keimigrasiannya mungkin yang dipermudah. Nah, ini kita sebenarnya mencontoh apa yang berlakukan di India. Kalau di India itu ada namanya OCI, Overseas Citizenship of India. Nah, di sana di India tidak dikenal itu adanya dui kewarganegaraan, tetapi diaspora India maksud saya itu diberikan keleluasaan untuk travel document, dokumen-dokumen perjalanan. Jadi hal ini berkaitan dengan aspek-aspek keimigrasian ya. Dan tujuannya sebagian besar adalah motif ekonomi, misalnya supaya ada remitansi yang signifikan bagi diaspora Indonesia. Nah, saya melihat naskah akademik RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu lebih ke arah sana. Kita cenderung untuk mencontoh apa yang diberlakukan di India. Demikian.